Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini masih melanjutkan mengenai induksi matematika. Jika dua video sebelumnya itu membahas mengenai kebenaran suatu rumusnya itu berupa deret bilangan. Nah, sekarang kita akan membuktikan tentang keterbagian. Nah, contoh yang pertama, buktikan 4 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 3 untuk N selalu ya. Kalau induksi matematika, N-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, kita akan membuktikan keterbagian ini. Apakah benar bahwa 4 pangkat N dikurangi 1 itu habis dibagi 3? Nah, untuk menyelesaikan ini, kalian harus ingat apa aja prinsip atau langkah-langkah yang harus kita lakukan pada induksi matematika. Ingat, yang pertama itu ada langkah ada langkah awal. Iya. Nah, langkah awal ini apa kemarin bunyinya? Langkah awal itu, misal kita awalnya punya rumus Sn ya, maka rumus Sn ini dia bernilai benar untuk N sama dengan 1, atau dengan kata lain S1-nya itu bernilai benar. Nah, yang langkah kedua, apa kemarin? Masih ingat kalian? Langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Pada langkah induksi ini berbunyi rumus Sn benar untuk siapa? Untuk N sama dengan K. Kalau N sama dengan K, rumus Sn-nya benar, maka rumus Sn juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, ketika nanti yang kita uji ini memenuhi langkah awal dan langkah induksi, artinya apa yang diketahui di soal atau apa yang ditanyakan di soal itu terbukti kebenarannya. Nah, ini saya hanya mengingatkan saja ya tentang kemarin. Sekarang kita selesaikan soal ini menggunakan langkah induksi matematika, yaitu 2 langkah ini. Oke, kita selesaikan di sebelah sini. Yang pertama adalah langkah awal. Nah, langkah awalnya di situ berbunyi apa? Rumus Sn benar untuk N sama dengan 1. Ya kan, ini untuk N sama dengan 1. Tapi kita ambil dulu siapa itu Sn-nya. Sn itu adalah apa yang diketahui pada soal. Oke, kita punya Sn yang diketahui di soal ini, yaitu 4 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 3. Nah, setelah itu baru kita ambil nilai N-nya. Untuk N sama dengan 1, maka di sini Sn, kalau N-nya kita ganti dengan 1, maka dia berbunyi S1. Siapa itu S1? S1, maka setiap N di sini kita ganti dengan 1, ya kan? Karena N-nya 1, yaitu 4 pangkat, saya tulis pangkat N dulu ya, dikurangi 1, itu habis tak singkat HBS gitu ya, habis dibagi 3. Nah, N-nya ini diganti dengan 1. 4 pangkat 1 dikurangi 1 habis dibagi 3. Nah, 4 pangkat 1 berapa nilainya? 4 dikurangi 1 habis dibagi 3. Sama dengan 4 kurangi 1 nilainya adalah 3 habis dibagi 3. Betul nggak kalau 3 itu habis dibagi 3? Atau dia tidak bersisa ketika habis dibagi 3? Betul ya, 3 itu habis dibagi 3. Maka
Karena ini pernyataannya benar, kita tulis dengan B yang artinya benar. Nah, setelah langkah awalnya ini benar, maka sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah langkah induksi. Oke, di sini ada langkah induksi. Langkah induksi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengambil untuk N sama dengan K. Di sini, untuk N sama dengan K, maka yang kita punya ini adalah Sn. Kalau N-nya ini kita gantikan dengan K, maka di sini berbunyi SK. Nah, SK-nya siapa? Ikuti ini, tapi N-nya nanti diganti dengan K, yaitu 4 pangkat K, N-nya ya ganti dengan K, dikurangi 1, habis dibagi 3. 4 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 3, itu artinya 4 pangkat K dikurangi 1 adalah bilangan kelipatan 3. Nah, seperti yang kita tahu ya, saya tulis di sini, bilangan kelipatan 3 itu ada 3. 3 diperoleh dari mana? Dari 3 kali 1. Ada juga 6. 6 diperoleh dari mana? Yaitu dari 3 kali 2. Ada juga 9. 9 juga kelipatan 3, yaitu dari 3 kali 3. Ada 12, yaitu dari 3 kali 4. Ada pula 15, yaitu dari 3 kali 5. Nah, kalian lihat ini polanya. 3 itu 3 kali suatu bilangan, 6 juga 3 kali suatu bilangan, 9 3 kali suatu bilangan, 12 3 kali suatu bilangan, 15 juga 3 kali suatu bilangan. Artinya, karena 4 pangkat K dikurangi 1 ini kelipatan 3, maka kita bisa tuliskan di sini 4 pangkat K dikurangi 1 itu sama dengan 3 kali titik-titik. Ya kan, titik-titiknya itu adalah suatu bilangan. Bisa dikalikan 1, bisa dikalikan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi di sini kita misalkan ini dengan suatu variabel saja, karena kan bebas ya, tidak tentu harus 4 atau 5 bilangannya ya kan, boleh siapa saja. Maka kita misalkan saya mau ambil bilangan P misal. Boleh. Nah, P ini maksudnya itu adalah bilangan dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan masih banyak lagi. Nah, ini artinya 4 pangkat K dikurangi 1 itu adalah bilangan kelipatan 3 atau bilangan yang habis dibagi 3. Maka dari itu dituliskan dengan 3P. Dengan P-nya itu bebas, boleh bilangan berapa saja. Kenapa kok bisa begini? Karena kita lihat dari konsep yang ini tadi, gitu ya. Nah, sekarang dari sini kita sisakan ruas kirinya hanya ada 4 pangkat K saja. Kalau di sini kita akan menyisakan 4 pangkat K saja, maka di ruas sebelah kanan ada 3P, negatif 1 pindah menjadi positif 1. Nah, ini yang kita peroleh ketika kita menjabarkan SK. Nah, jadi ini yang kita peroleh. 4 pangkat K itu nilainya sama dengan 3P tambah 1. Ketika kita sudah menjabarkan untuk N sama dengan K, lanjut kita tentukan untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, untuk N K tambah 1, maka di sini punya Sn, N-nya kita gantikan dengan K tambah 1, maka nanti berbunyi apa? Berbunyi S dalam kurung N-nya ini diganti dengan K tambah 1. Nah, maka di sini nanti menjadi 4, N-nya ini kita ganti dengan K tambah 1, 4 pangkat K tambah 1,
ikuti ini ya, dikurangi 1 itu nanti harus habis dibagi 3. Nah, kalau kemarin pada deret itu kan di N sama dengan K tambah 1 kita harus membuktikan ruas kanan nilainya sama dengan ruas kiri. Tetapi pada keterbagian ini yang harus kita buktikan bahwa 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 1 itu habis dibagi 3. Tadi habis dibagi 3 artinya apa? Artinya adalah 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 1 ini nanti harus 3 kali suatu bilangan. Begitu ya. Jadi ini kita jabarkan sehingga nanti membentuk 3 kali suatu bilangan. Nah, ini saya jabarkan ke sebelah sini ya. 4 ini pangkat K tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 4 pangkat K tambah 1 kita jabarkan. Kalian harus ingat, saya tulis sebelah sini ya, jika ada A pangkat M tambah N itu dia sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Jadi ketika ini pangkatnya dijumlahkan, maka artinya masing-masing diuraikan, terus di sini simbolnya adalah perkalian atau operasinya perkalian. Jadi di sini 4 pangkat K tambah 1, misalkan K-nya ini sebagai M dan satunya ini sebagai N, maka bisa dijabarkan sebelah sini menjadi A pangkat M kali A pangkat N. Ini A-nya 4, maka menjadi 4 pangkat K kali N-nya 1, ya kan? Berarti ini 4 pangkat 1 dikurangi 1. Begitu ya. Ini pangkat penjumlahan dijabarkan seperti ini. Sehingga 4 pangkat K kali 4 pangkat 1 sama dengan, nah, 4 pangkat K, ini tadi kan kita sudah punya nilainya 4 pangkat K. 4 pangkat K tadi nilainya 3P ditambah 1, maka 4 pangkat K ini kita juga gantikan dengan yang sudah kita punya. Diganti dengan 3P tambah 1 kali 4 pangkat 1 nilainya 4 masih ada dikurangi 1 sama dengan, nah, ini ada perkalian, ada pengurangan. Ingat ya, yang dikerjakan itu yang perkaliannya dulu. 3P kali 4, nilainya adalah 12P. Kemudian 1 kali 4, nilainya adalah positif 4. Ini masih dikurangi 1. Sama dengan 12P ditambah 4 dikurangi 1 nilainya adalah 3. Nah, ketika sudah sampai sini perhatikan di sini ada angka 12 dan sini ada angka 3. Perhatikan apakah 3 dan 12 itu sama-sama kelipatan 3? 3 sama 12, oh sama-sama kelipatan 3 ya. Maka kita bisa tuliskan ini dengan 3 di depan dalam kurung. Nah, kita di sini tidak merubah nilai, hanya mengelompokkan saja. Di dalam sini nilainya harus 12P, tetapi di sini sudah ada 3. 3 dikalikan berapa biar ketemunya 12, yaitu dikalikan dengan 4. Di sini ada P, kita tambah P di belakangnya. Gitu ya. Jadi kalau dikalikan kan ini kembali lagi ke 12P. Ditambah yang sebelah sini harus mengikuti ini. 3 kali siapa biar hasilnya 3, yaitu 3 kali dengan 1. Begitu ya. Jadi kenapa dikeluarkannya 3? Karena 12 sama 3 itu sama-sama kelipatannya 3. Kemudian di sini kita tidak merubah nilai ini, tetap sama bunyinya harus 12P tambah 3. Kalau di sini sudah ada 3, yang sebelah sini 3 kali siapa biar hasilnya 12P, yaitu 3 kali 4P. Yang sebelah sini 3 kali berapa biar hasilnya 3, yaitu 3 kali
Nah, sudah sampai sini. Sekarang kita kembalikan ke tujuan awal kita tadi. Tujuan awal kita tadi adalah membuktikan ini ya. 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 1 itu habis dibagi 3. Artinya 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 1 tadi harus 3 kali suatu bilangan. Nah, ternyata setelah dijabarkan ini juga 3 kali suatu bilangan. Artinya apa? Artinya pernyataan ini itu berbunyi benar. Bahwa 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 1 itu adalah habis dibagi 3. Nah, tadi di langkah awal pernyataan benar, langkah induksi pernyataan juga benar, maka kesimpulannya adalah jadi SN yang kita punya, SN-nya apa tadi? 4 pangkat N dikurangi 1 itu habis dibagi 3 adalah suatu pernyataan yang benar untuk N-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, begitu ya caranya. Jadi keterbagian ini caranya lebih mudah daripada yang kemarin deret. Semoga kalian bisa memahami ini dengan baik. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Buktikan 11 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 10 untuk N-nya anggota bilangan asli. Caranya sama dengan yang tadi ya, sama persis, hanya berbeda angkanya saja. Ikuti di sini langkah awal selalu ya. Yang pertama langkah awal kita akan membuktikan N sama dengan 1, tapi sebelumnya kita tentukan dulu siapa itu SN-nya. SN itu adalah yang diketahui di soal, yaitu 11 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 10. Nah, baru kita ambil untuk siapa? Untuk N sama dengan 1. Maka SN, ya kan kita punya SN, N-nya kita gantikan dengan 1, maka berbunyi S1. S1, siapa itu? Kita melihat dari SN, N-nya diganti dengan 1. Maka ini menjadi 11, N-nya ganti dengan 1, 11 pangkat 1 dikurangi 1 habis dibagi 10. Nah, 11 pangkat 1 nilainya 11 dikurangi 1 habis dibagi 10. Kemudian 11 dikurangi 1 nilainya adalah 10 habis dibagi 10. Nah, apakah benar 10 habis dibagi 10? Iya, benar ya. 10 itu habis dibagi 10. Maka ini pernyataannya B atau pernyataan yang benar. Ketika langkah awal ini pernyataannya benar, maka sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu namanya langkah induksi. Nah, pada langkah induksi apa yang harus kita lakukan? Kita mengambil untuk N sama dengan K. Maka di sini SN, N-nya ini kita ganti K. Bunyinya menjadi SK. Nah, SK siapa? Sama dengan ini 11 pangkat ini N, N-nya ganti K, maka di sini 11 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 10. Tadi habis dibagi artinya apa? Habis dibagi itu artinya adalah kelipatan. Ya kan? Nah, habis dibagi 10 itu artinya kelipatan 10. Kelipatan 10 ini bisa 10, yaitu dari 10 kali 1. Bisa juga ada 20. 20 itu dari 10 kali
2. Bisa juga 30 dari 10 kali 3. 40 juga kelipatan 10, yaitu dari 10 kali 4. Nah, ini kan kelipatan 10 itu 10 kali suatu bilangan. 20 juga 10 kali suatu bilangan, 30 juga 10 kali suatu bilangan, 40 juga 10 kali suatu bilangan. Artinya 11 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 10 atau kelipatan 10 bisa kita tuliskan dengan 11 pangkat K dikurangi 1 itu sama dengan 10 kali suatu bilangan, gitu ya. Nah, karena bilangan yang ada di sini itu bisa banyak sekali kemungkinan, maka kita misalkan. Kalau tadi sudah ambil P, sini mau diambil M, boleh. Jadi jangan ambil yang sudah ada di sini ya. Jangan ambil N, jangan ambil K. Mau ambil A, B, C, sembarang asal bukan N atau K, gitu ya. Nah, kemudian di ruas sebelah kiri kita sisakan saja 11 pangkat K sama dengan 10M negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. Nah, ini yang kita peroleh pada SK. 11 pangkat K sama dengan 10M tambah 1. Setelah kita menentukan untuk N sama dengan K, selanjutnya untuk N sama dengan K tambah 1. Maka sini SN, N-nya di sebelah sini kita ganti K tambah 1, maka menjadi S dalam kurung N-nya ganti K tambah 1 ya. Nah, ini bunyinya sama 11. Hati-hati N ini kita ganti dengan K tambah 1 dikurangi 1 itu nanti habis dibagi 10. Nah, kembali lagi ke sini. Habis dibagi 10 itu artinya kelipatan 10. Kelipatan 10 artinya apa ya? Kelipatan 10 itu artinya 10 kali suatu bilangan. Gitu ya. Jadi ini harus kita jabarkan biar nanti ketemunya 10 kali suatu bilangan. Nah, 11 pangkat K tambah 1 dikurangi 1 sama dengan, ini ada pangkat penjumlahan, tadi gimana yang harus diingat? Sebelah sini ya, jika ada A pangkat M tambah N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Nah, jadi 11 pangkat K tambah 1 bisa diuraikan menjadi 11 pangkat K kali 11 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan, ingat tadi kita punya 11 pangkat K nilainya itu 10M tambah 1. Nah, ini pindah ke sini. Ini 11 pangkat K kita ganti dengan nilai ini 10M ditambah 1 kali 11 pangkat 1 nilainya 11 dikurangi 1. Hati-hati, perkalian dan pengurangan yang dikerjakan perkalian dulu. 10M kali 11 nilainya adalah 110M. Kemudian 1 kali 11 nilainya adalah positif 11 dikurangi 1. 110M ditambah 11 kurangi 1 nilainya 10. Nah, tadi kan kita akan membuktikan kelipatan 10 ya. Lihat apakah 110 ini dan 10 kelipatan 10. Oh iya, keduanya sama-sama kelipatan 10. Maka 10 bisa kita letakkan di sini kali yang sebelah sini 10 kali berapa biar nilainya 110M, yaitu 10 kali 11M. 10 kali 11 hasilnya 110 terus ditambah M, gitu ya. Ditambah yang sini nilainya harus dapat 10. 10 kali berapa biar dapat 10, yaitu 10 kali 1. Nah,
di sini kita peroleh 10 kali 11M tambah 1. Apakah ini artinya 10 kali suatu bilangan? Oh iya, tadi kita harus membuktikan bahwa ini itu harus 10 kali suatu bilangan, dan di sini juga ditemukan 10 kali suatu bilangan. Bilangan itu adalah 11M tambah 1. Nah, karena ini sesuai dengan apa yang kita cari, maka di sini pernyataannya bernilai benar. Kemudian lihat langkah awal benar, langkah induksinya benar, maka apa itu artinya? Artinya SN yang kita punya tadi adalah ini ya, 11 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 10 itu bernilai benar untuk N adalah anggota bilangan asli. Nah, begitulah cara menyelesaikan kebenaran suatu keterbagian menggunakan induksi matematika. Jadi saya ulangi, langkahnya sama, ada langkah awal. Pertama, ambil N sama dengan 1, kemudian N-nya ini pangkatnya gantikan 1. Betul enggak? Ternyata hasilnya nanti harus habis dibagi bilangan yang ditentukan di soal ya. Tentukan kebenarannya. Jika benar, maka lanjutkan ke langkah induksi. Langkah induksi yaitu kita ambil N sama dengan K. Jadi N yang ada di sini kita ganti dengan K. Habis dibagi 10 artinya 10 kali suatu bilangan. Nah, bilangan itu kalian boleh misalkan sembarang. Di sini dimisalkan dengan M, ya kan? Kemudian buatlah di ruas sebelah kiri bilangan pangkat K. Nah, kalau sudah, ambil N sama dengan K tambah 1, kemudian bilangan ini itu harus sama dengan 10 kali sesuatu, karena ini harus habis dibagi 10, dan harus ingat bahwa A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Nah, dijabarkan sehingga kita harus menemukan 10 kali suatu bilangan. Jika sudah sesuai dengan apa yang kita mau, ternyata sama ya kan, maka pernyataannya benar. Langkah awal benar, langkah induksi benar, maka artinya pernyataan yang ditanyakan juga bernilai benar untuk N anggota bilangan asli. Nah, begitulah cara menyelesaikan kebenaran keterbagian menggunakan induksi matematika. Selamat belajar. Jangan sungkan untuk bertanya ketika kalian belum memahami materi di video ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.